Welcome to chemistry class by kididix.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kimia. Kali ini kami akan memperagakan eksperimen yaitu reflux. Penasaran bagaimana caranya? Ayo simak percobaan kami. Oke. Baik, di depan saya sudah ada beberapa alat pendukung untuk metode reflux ini. Yang pertama, di depan saya ada alat yang cukup panjang ini bernama kondensor. Nah, kemudian yang kedua ada klem untuk mengaitkan kondensor tersebut. Nah, yang kedua sini ada magnetic stirrer untuk proses pengadukan. Kemudian ada termometer untuk melihat suhu, mengatur suhu. Nah, di sini ada labu leher 3 sebagai tempat untuk diletakkannya sampel. Nah, kemudian ada hot plate stirrer untuk proses pemanasan dan pengadukan. Dan di sini ada statif. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa metode reflux ini digunakan untuk mengembalikan sebagian kondensat dari fase uap air kembali menjadi cairan ke dalam sistem reaksi. Nah, di dalam reflux ini tujuannya juga berfungsi untuk mengefisiensi pemisahan dan juga proses pemisahan tersebut agar berlangsung lebih lama. Nah, jika kita biasanya mereaksikan suatu sampel dengan asam klorida tersebut akan habis bereaksi karena menguap. Nah, proses reflux ini digunakan agar uap dari asam klorida tadi kembali ke bentuk cairan agar reaksi tersebut dapat berlangsung lebih lama. Nah, kita akan peragakan di sini untuk menyusun alat reflux. Yang pertama, ya, di sini dasarnya adalah hot plate stirrer. Saya letakkan di depan. Nah, hot plate stirrer. Kemudian kita letakkan yaitu labu leher 3 di atasnya ya. Nah, di sini. Nah, kemudian klem, statif kita letakkan di belakang sini. Nah, ini adalah untuk menyangga dari kondensor. Sebentar. Oke. Mau kita letakkan di belakang atau di samping ini sebenarnya sama saja ya. Tapi di sini saya akan letakkan di bagian belakang. Di samping saja ya. Nah, kemudian kita kaitkan klem ini pada statif. Dengan cara kita buka pengaitnya. Ya, kita kendorkan. Kemudian kita letakkan dalam batang statif. Nah, kita atur. Jika sudah sesuai yang diinginkan, kita kaitkan dengan cukup kencang ya di sini. Nah, jika sudah terpasang antara statif dan klem, selanjutnya kita pasang kondensor. Nah, kondensor inilah yang berfungsi untuk mengembalikan fase dari uap kembali ke bentuk cairan dengan proses pendinginan dalam kondensor ini. Nah, kita tekan jangan sampai terbalik. Ujung yang agak runcing ini yang di bawah ya. Kemudian kita kaitkan di klem. Nah, kita pasangkan. Oke. Nah, terus kemudian langsung saja kita masukkan kondensor ini ke dalam leher 3, labu leher 3 yang ada di tengah ya. Nah, berikut sudah terpasang kondensor dan juga labu leher 3 dengan bantuan statif dan klem. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada magnetic stirrer. Nah, gunanya adalah untuk mengaduk, proses pengadukan ya, untuk mengaduk sampel. Jadi sebelum kita masukkan magnetic stirrer ini,
kita tuangkan ya nanti sampel yang ada di beaker glass itu kita masukkan dalam labu layer 3. Setelah dirasa sudah penuh, baru kita masukkan magnetic stirrer ini. Nah, kita masukkan lewat sisi bagian kiri labu layer 3. Nah, jika sudah masuk dan kita umpamakan di dalam labu layer 3 ini sudah ada sampel, nah, kemudian kita juga letakkan atau taruh dari termometer ini di salah satu sisi labu layer 3, terserah bisa di sebelah kanan ataupun kiri. Nah, fungsi termometer ini untuk mengatur ya suhunya, karena suhu yang ada di hot plate ini nanti, misal di bagian sini menunjukkan suhu 200 derajat Celcius, itu bukan menunjukkan suhu yang ada di dalam. Maka suhu yang ada di dalam ini kita atur menggunakan termometer. Nah, karena belum tentu kita setting di sini 90 derajat atau 200 derajat, di dalam sini belum tentu juga 200 derajat. Maka kita harus mengukur atau mengatur suhunya melalui termometer tersebut. Nah, kemudian kita tutup ya bagian yang di sini agar tidak keluar uapnya dan tetap sampel berada dalam labu layer 3 dan terkondensasi di kondensor. Nah, selanjutnya yaitu kita colokkan ya stop kontak ini. Nah, jika sudah kita kaitkan atau colokkan untuk proses daya dari hot plate stirrer ini, kemudian yaitu bisa kita panaskan ya, kita atur di sini suhunya bisa misalnya berapa, bisa sampai 500 derajat Celcius untuk suhu yang ada di hot plate ini, dan untuk stirrer ini adalah untuk proses mengaduk dari sampel ini menggunakan magnetic stirrernya. Nah, oke. Baik. Nah, di sini sudah terpasang ya satu set dari alat reflux. Nah, kemudian sebelum kita operasikan dari hot plate stirrer ini, nah di kondensor ini yaitu seperti yang saya katakan tadi adalah untuk proses pendinginan. Nah, kita pasang dulu ya untuk alat aeratornya untuk kita alirkan air sebagai media pendingin dari kondensor ini. Nah, di sini ada aerator. Oh, ini. Nah, di sini ada dua selang, yaitu selang masuk dan selang keluar. Nah, yang di tangan kiri saya adalah selang masuk untuk masuknya air, dan selang yang di kanan adalah selang untuk keluarnya air. Nah, kita lihat di kondensor ini yaitu terdapat dua ujung ya, ujung atas dan ujung bawah. Nah, perlu diketahui bahwa ujung yang bawah ini yaitu adalah input air. Kemudian yang ujung atas ini yaitu output air, di mana air harus masuk lewat bawah dan akan dikeluarkan lewat atas. Begitupun sirkulasinya seperti itu. Nah, kita tidak boleh memasukkan inputnya dari atas, karena air yang ada di dalam kondensor ini tidak akan penuh, karena akan selalu keluar lewat output. Maka dari itu inputnya yaitu lewat bawah akan terisi penuh dan akan dikeluarkan lewat output yang ada di atas. Oh, baik, kita akan coba peragakan. Nah, selang ini yaitu selang input ya, kita masukkan di sini ke dalam kondensor yang ada di bawah. Nah, jika sudah dirasa rapat, kemudian kita masukkan selang yang output ke atas. Usahakan sampai berada di pangkalnya. Nah, jika sudah,
Oke. Nah, jika sudah terpasang, kita coba nyalakan aeratornya. Oke. Kita coba nyalakan aeratornya. Nah, air sudah terisi masuk ke dalam kondensor, naik, dan dibuang lewat output water atau output air di atas kondensor ya, di ujung kondensor. Nah, sirkulasi air sudah terjadi di dalam alat kondensor ini. Nah, selanjutnya kita bisa mengoperasikan dari hot plate stirrer ini untuk proses reaksi dalam labu leher 3. Baik, kita coba operasikan. Kita hidupkan ya dengan mencolokkan stop kontak. Nah, sudah menyala, menunjukkan indikator tersebut. Kemudian jika kita ingin mengatur, misal di dalam labu leher 3 ini, sampel tersebut akan kita reaksikan pada suhu 90 derajat. Maka bisa kita atur dia di suhu 100 derajat. Kenapa? Karena suhu yang ada di sini pasti akan berbeda dengan suhu yang ada di dalam. Maka dari itu, suhu yang ada di dalam ini kita kontrol menggunakan termometer. Nah, jika sudah kita atur suhunya, maka selanjutnya kita aduk dengan men-setting stirrer ini. Nah, jika kita setting, kita naikkan, nah magnetic stirrer yang di dalam akan berputar dan akan mengaduk sampel yang ada di dalam labu leher 3 ini. Nah, begitupun selanjutnya, misal kita atur waktu, karena di sini tidak ada setting waktu, maka waktu kita harus setting sendiri. Kita menggunakan alarm yang ada di handphone kita ataupun yang di jam tangan kita, misal 2 jam, maka kita tunggu reaksi tersebut sampai 2 jam. Proses tersebut akan terjadi kondensasi, uap yang ada di kondensor ini akan balik lagi ke bentuk cairan, begitu seterusnya selama 2 jam. Dan proses ini akan mengefisiensi bahan maupun pelarut yang digunakan. Oke. Nah, proses reflux akan berjalan selama 2 jam. Dan teman-teman kimia, demikianlah eksperimen dari proses reflux. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa di eksperimen berikutnya. Bye-bye.